Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 21040101018. Di sini saya ingin membahas materi tentang pengangguran dan tingkat alamiahnya. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan, berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik, dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Pengangguran dalam arti luas adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi mulai bekerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, yang pertama, pengangguran friksional adalah bagian pengangguran yang disebabkan oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Selain itu, pengangguran friksional juga merupakan jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan di dalam syarat-syarat kerja yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari suatu daerah ke daerah lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai pengangguran sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain. Yang kedua, pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan jangka pendek, terutama terjadi sektor pertanian. Yang dimaksud dengan pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada waktu di mana bercocok tanam dengan menurun kesibukannya. Dengan demikian, jenis pengangguran ini terjadi untuk sementara waktu saja. Yang ketiga, pengangguran siklus atau konjunktur adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksinya. Dalam pelaksanaannya berarti jam kerja dikurangi, sebagian mesin produksi tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja diberhentikan. Dengan demikian, kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran. Nah, yang keempat, pengangguran struktural. Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat. Makin tinggi dan rumitnya proses produksi dan teknologi produksi yang digunakan menuntut persyaratan tenaga kerja yang tidak makin tinggi. Dilihat dari sifatnya, pengangguran struktural lebih sulit diatasi dibanding pengangguran seasonal. Selain membutuhkan pendanaan yang besar, juga waktu yang lama bekerja. Selanjutnya kita akan membahas penyebab pengangguran. Secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja menyebabkan. Yang pertama ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus menjadi seorang sarjana dan warga lulus SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu. Tentu perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerja. Contohnya seperti pelamar harus lulusan minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah atau memiliki keterampilan khusus. Oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan akan diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut tentu akan tereliminasi.
tereliminasi dari posisi tersebut, sehingga masyarakat yang ingin mencari pekerjaan harus memenuhi persyaratan, keterampilan maupun tingkat pendidikan yang diajukan oleh perusahaan. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia, penyebab pengangguran. Yang ketiga adalah adanya kemajuan teknologi. Dalam beberapa hal, kemajuan teknologi tertentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia, namun ternyata kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk di mana peran manusia digantikan oleh mesin sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Teknologi semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual, tetapi mesin dapat menggantikan tenaga manusia dan membuat pekerjaan lebih dan mudah. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memutuskan mengurangi pegawainya dan menggantikan tugas pegawai sebelumnya dengan teknologi yang baru. Hal inilah yang menyebabkan pengangguran menjadi meningkat. Nah, yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Penyebab pengangguran yang keempat bersinambung dengan penyebab pengangguran yang kedua, karena perusahaan yang berada tentu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika merekrut karyawan, sehingga warga yang tinggal di kota pun menyesuaikan hal tersebut dengan menambah keterampilan serta memiliki pendidikan yang tinggi. Berbeda dengan tenaga kerja di desa, warga desa terkadang tidak terlalu diperhatikan dan lapangan kerja yang ada di desa pun sedikit. Kebanyakan warga di desa memiliki menjadi petani atau menggarap lahan untuk lain, namun tenaga kerja seperti petani dan lainnya tidak dimanfaatkan lebih baik sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, yang kelima, pemerintah memberhentikan kebijakan pengiriman tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Warga negara Indonesia banyak menjadi tenaga kerja Indonesia di negara asing. Selain itu, dengan membuka kerjasama untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke negara asing, maka dapat membuka peluang baru dan lapangan kerja yang lebih luas untuk warga dan pengangguran. Oleh karena itu, apabila pemerintah memutuskan untuk memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja ke negara asing tersebut, akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Nah, yang pertama, faktor demografi. Contohnya, bertambahnya penduduk secara cepat, sehingga banyak anak-anak muda yang pertama kalinya mencari pekerjaan dalam setiap tahun, sehingga meningkatkan pengangguran friksional. Yang kedua, bantuan uang kepada penganggur. Terdapat bantuan keuangan kepada para penganggur. Bantuan yang diberikan cukup untuk membiayai hidupnya dalam setiap bulan, dan mereka memperolehnya dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga akan mengurangi kesungguhan mereka dalam mencari pekerjaan yang baru dan meningkatkan pengangguran struktur. Yang ketiga, pengangguran struktural makin meningkat. Kemajuan teknologi perubahan struktural ekonomi dari kegiatan yang bertumpu ke sektor industri kepada sektor jasa-jasa dan perkembangan globalisasi serta persaingan luar negeri sangat menentukan berlakunya pengangguran struktural. Selanjutnya saya akan membahas tentang tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran di mana arus masuk dan keluar dari pengangguran benar-benar seimbang. Nah, di mana ekspektasi perusahaan dan para pekerja atas perilaku tingkat harga dan upah benar-benar tepat. Nah, yang pertama itu frekuensi pengangguran. Frekuensi pengangguran adalah jumlah rata-rata per periode di mana seorang pekerja menjadi pengangguran. Ada dua faktor penentu pokok frekuensi pengangguran. Nah, yang pertama itu perubahan penerimaan akan faktor tenaga kerja antar perusahaan yang berbeda dalam perekonomian. Apabila permintaan agregat konstan, sebagian perusahaan akan mengalami pertumbuhan dan sebagian lagi akan bangkrut. Perusahaan yang bangkrut akan kehilangan tenaga kerjanya dan perusahaan akan semakin maju akan menyerap tenaga kerja lagi. Yang kedua itu tingkat di mana para pekerja baru memasuki angkatan kerja. Semakin cepat pekerja baru memasuki angkatan kerja, maka semakin cepat pula pertumbuhan angkatan kerja dan dengan demikian akan menaikkan jumlah pengangguran alamiah. Nah, yang kedua yang itu estimasi dan tingkat pengangguran. Hasil estimasi dan tingkat pengangguran alamiah biasanya cenderung menyesuaikan diri terhadap perubahan komposisi angkatan kerja dan mungkin perubahan tingkat pengangguran alamiah antar beberapa kelompok dalam angka kerja. Yang ketiga, kenaikan tingkat pengangguran alamiah. Munculnya depresi besar telah memberitahu informasi kepada kita bahwa dalam jangka panjang tingkat pengangguran akan aktual
dapat berada di bawah tingkat pengangguran tenaga kerja penuh. Meskipun demikian, ada beberapa rumit yang muncul sehubungan dengan hasil estimasi angka pengangguran alamiah yang terus meningkat. Masalahnya adalah bahwa hasil estimasi angka pengangguran alamiah yang didasarkan akan perubahan struktural demografis angkatan kerja biasanya akan menghasilkan kenaikan pengangguran. Alasannya tingkat pengangguran akan tinggi dalam waktu jangka yang panjang yang meningkatkan pengangguran alamiah sehingga bagi perekonomian sulit meraih kembali tingkat pengangguran yang rendah seperti sebelumnya. Nah, pembahasan terakhir yaitu dampak pengangguran. Nah, dampak pengangguran itu yang pertama berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Pengangguran dapat menyebabkan biaya keuangan suatu negara menjadi membengkak. Hal ini dikarenakan di beberapa negara maju pengangguran tetap mendapatkan santunan sehingga membuat mengeluarkan negara. Contohnya adalah seperti di negara-negara Eropa maupun negara yang berada di timur seperti Qatar. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Orang berbuat kriminal, salah satu pendorongnya adalah ekonomi seperti tidak punya uang, butuh uang, punya utang dan lain-lain. Seperti kita tahu bahwa pengangguran akan berdampak pada ekonomi sebuah keluarga karena tidak mendapatkan penghasilan. Pembunuhan tidak sedikit yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan mungkin saja para pelaku kejahatan melakukan hal demikian karena tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Beberapa tindakan seperti pencurian, penjamretan, penipuan, dan perampokan. Hal ini paling sering terjadi kepada anak serta remaja yang ada di sekitar pelaku. Nah, yang ketiga itu dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Pengangguran dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja sehingga membuat orang tersebut merasa tidak diperlukan adil atau perlakukan adil. Contohnya adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia, yaitu orang-orang yang memiliki koneksi akan mendapatkan kesempatan bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Nah, yang keempat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilannya karena ia tidak menggunakan keterampilan tersebut. Nah, yang kelima, menurunkan daya saing. Pengangguran dapat berdampak pada menurunnya daya saing sehingga semakin sedikit orang yang memiliki keterampilan dan semakin sedikit pula persaingan yang ada. Nah, yang keenam itu meningkatkan angka kemiskinan. Pengangguran dapat membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Orang yang pengangguran tentu tidak memiliki penghasilan sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Nah, yang ketujuh yaitu menyebabkan kondisi politik di negara tidak stabil. Pengangguran menyebabkan kondisi politik di suatu negara menjadi tidak stabil. Hal ini dikarenakan pengangguran dapat membawa banyak masalah dan dampak pada lingkungan dan menyebabkan pemerintahan saat itu menjadi tidak stabil.